semua nih hari ini? Hadir, Ustaz. Berarti saya tidak perlu mengabsen lagi satu persatu ya, karena sudah hadir semua. Di hari ini saya masuk ke sini dalam rangka pelaksanaan P5 PPRA namanya. Jadi saya akan jelaskan apa itu P5 PPRA ya. Sebelum kita melaksanakan pembelajaran, saya minta dulu berdoa. Siapa kira-kira yang bisa berdoa untuk memberi doa hari ini? Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman wa amalan sholihan. Amin. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Tidak terlupakan. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Baiklah, saya akan masuk kepada materi. Saya akan mengantarkan dulu ya, namanya P5 PPRA. Untuk mengetahui apa itu P5 PPRA, sekarang silakan anak-anak saya tengok saja video berikut ini. Profil pelajar Pancasila ya. Apa itu pelajar Pancasila untuk siswa? Hai teman KJ, mungkin sudah pernah dengar ya tentang pelajar Pancasila. Pelajar Pancasila adalah upaya dari Kemendikbud untuk membentuk manusia Indonesia yang unggul. Apa artinya unggul? Ya, unggul di sini artinya dari segi kompetensi nggak kalah saing dengan orang-orang luar negeri. Beriman dan bertakwa artinya kita memahami dan menerapkan ajaran agama masing-masing dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan akhlak yang dimaksud ada 5, yaitu akhlak beragama, akhlak pribadi, akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam, dan akhlak bernegara. Kita hidup dalam masyarakat, jadi sudah sepantasnya kalau kita saling membantu, terutama yang menyangkut kepentingan bersama. Misalnya, kebersihan sekolah atau acara perayaan tetangga. Dengan membagi tugas, pekerjaan jadi terasa lebih ringan dan cepat selesai. Ini artinya kita nggak perlu dipaksa untuk belajar dan meningkatkan kemampuan kita. Dari dalam diri kita sendiri sudah ada keinginan dan depan, jadi kita akan disiplin diri untuk terus belajar dan berusaha untuk mencapainya. Sudah ada berapa nih nak? Profil pelajar Pancasila ada 6 ciri utama profil pelajar Pancasila yang harus tertanam di dalam diri kita masing-masing. Yang pertama apa tadi? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Jadi apa? Bergotong royong. Ini yang sudah luntur di tengah-tengah masyarakat kita. Sudah banyak, semuanya dibayar. Kalau di zaman dulu kan kita bergotong royong ya. Nah, jadi itu yang harus diterapkan kembali. Apalagi berikutnya? Mandiri. Oke. Temanya adalah suara demokrasi. Tahu demokrasi itu apa? Judulnya adalah kesepakatan kontrak kelas cerminan budaya positif. Ya, sekarang kita satu kelas nih, ya. Sekarang kan kita satu kelas. Kita hari ini membuat proyek bagaimana kelas ini menjadi kelas yang nyaman. Sebenarnya proyek ini akan saya laksanakan selama 5 hari. Ya, insya Allah depannya juga saya akan masuk. Proyek ini akan saya laksanakan selama 5 hari. Tugas kita adalah bagaimana membuat lautan ini menjadi nyaman. Idenya bukan dari saya, tapi idenya dari anak-anak saya. Belajar kalian mengungkapkan ide-ide kalian ke dalam sebuah tulisan nanti, dan nanti kalian presentasikan ke depan satu persatu. Ya, siswa kurikulum mereka itu tidak hanya dituntut menerima dari guru saja, tapi belajar berpikir sendiri. Dan guru cuma
mengantarkannya ke arah yang benar saja. Maksudnya agak salah sedikit kami luruskan. Nah, jadi bagaimana kalian nanti berpikir sendiri, itu yang saya inginkan, menciptakan sebuah produk. Ini sudah ada sama saya kertas kartu manila. Nanti kita bagi 2 kelompok. Ada berapa itu Manila? 14. Oke, saya bagi 3 kelompok. Berarti ada yang 5, ada yang 4 orang ya. Ada yang 5, ada yang 4 orang. Nanti akan saya bagi sesuai dengan urutan duduknya. Nah, nanti silakan yang kelompok tersebut berdiskusi. Silakan baca, Putri. Dari kenyamanan. Iya, yang saya dengar. Kenyamanan itu dan tak akan Ulangi. kenyamanan itu perlu diciptakan dan tak akan tumbuh dengan sendirinya. Untuk menciptakan kenyamanan, maka diperlukan tata tertib kelas yang harus dipatuhi oleh seluruh warga kelas. Iya kan, Nak? Kenyamanan itu diciptakan. Betul atau tidak? Ada yang menjangkau? Kenyamanan itu diciptakan. Rasa nyaman itu wajib kita menciptakannya. Karena rasa nyaman itu tidak datang dengan sendiri. Karena rasa nyaman itu dia diciptakan. Bagaimana suasana di dalam kelas ini menjadi nyaman? Kedenlah yang akan menciptakannya. Seperti apa bentuk kenyamanan itu nanti idenya dari kalian semua. Oke, saya masuk pada pertanyaan kemarinnya. Sudahkah ruangan kelas kita ini menjadi ruang yang nyaman? Menurut kalian bersuara anak. Kalau rasanya tidak, sebut tidak. Karena kita berdemokrasi. Demokrasi itu saya akan ajarkan. Belum rasanya? Belum. Kita masuk ke pertanyaan yang kedua. Menurut kalian perlu atau tidak peraturan kelas agar terciptanya ruang kelas yang nyaman? Perlu atau tidak tuh? Perlu. Seandainya ruang kelas ini tidak ada peraturan, apa yang terjadi nak? Berantakan. Persoalan kursi di mana? Karena memang tidak ada peraturan. Jadi saya pengen kalian menciptakan sendiri peraturan itu. Saya pengen kalian membuat sendiri apa saja yang merasa nyaman di dalam kelas ini. Nah, itu yang akan kita tuangkan idenya dan akan kita rapatkan bersama nanti menjadi sebuah peraturan kelas. Kita memakai sistem demokrasi. Ada yang tahu demokrasi itu apa, nak? Belum tahu demokrasi itu apa? Belum pernah dengar, nak? Udah pernah dengar kata demokrasi? Oke, kalau sudah pernah dengar, saksikan video ini supaya lebih paham lagi apa itu demokrasi. Demokrasi dan penerapannya di Indonesia. Coba pikirkan, adakah perubahan positif ini mengalami di sekolah, masyarakat, atau bahkan negara? Misalnya, kelas yang lebih mengakomodasi kebutuhanmu atau lingkungan yang lebih bersih. Dengan bermusyawarah, kita memecahkan masalah bersama untuk dilaksanakan bersama. Dengan demikian, diharapkan keputusan yang diambil sudah berdasarkan keinginan semua pihak. Sejarah demokrasi itu sendiri diawali pada abad ke-5 sebelum Masehi di Athena, Yunan. Maka kamu tidak memiliki hak pilih dalam pemilu. Namun kamu tetap bisa menyuarakan keinginanmu lewat berbagai jalur. Pertama, bertanya dan angkat bicara jika ada hal yang tidak kamu mengerti atau tidak kamu setujui di rumah ataupun kelas. Tetapi, pastikan kamu menyampaikan dengan cara yang sopan dan hormat. Kedua, berpartisipasi dalam pemilihan badan dalam sekolah. Misalnya, ketua kelas atau pengurus OSIS. Pilihlah kepengurusan yang janjinya lebih sesuai keinginanmu atau kamu percaya kinerjanya baik. Ketiga, Nah, silakan jawab ya. Kira-kira apa jawabannya? Sikap manakah yang sesuai dengan prinsip demokrasi? A. Menghargai pendapat teman. B. Menjaga kebersihan kelas. C. Mengerjakan tugas dengan baik. C. Mengikuti upacara bendera. Kira-kira mana jawabannya? Oke, lanjut. Ya, kamu. C, lanjut. Oke, kamu. Oke. Oke, lanjut. Oke, kamu nak. Kamu. Oke. 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 Oke, kita tengok jawabannya. Kira-kira apa jawabannya ya? Baca tujuan proyek kita apa? Baca perkuat. Tujuan proyek. Proyek tema suara demokrasi dengan judul kesepakatan kontrak kelas cermin budaya positif. Bertujuan untuk melatih peserta Kenapa sih? dalam kedisiplinan Kenapa kan? berkomitmen antara ucapan dan perbuatan, mewujudkan rasa tanggung jawab, membangun budaya yang adil dan transparan, menciptakan sikap saling percaya melalui
tujuan daripada proyek kita kali ini. Intinya adalah proyek kita adalah kita menciptakan apa nak? Menciptakan apa kira-kira yang kalian ciptakan itu? Kontrak ke kelas ya, kontrak kelas. Dalam kelas itu punya peraturan-peraturan tersendiri dan ada pokoknya kalau terlambat akan dihukum ini. Nah, di kelas ini harus ada daftar tiket, harus ada ini dan segala macamnya. Bagaimana supaya kelas kita ini menjadi nyaman? Itulah yang akan saya minta pendapatnya masing-masing. Belajar menyuarakan isi hati, belajar mengeluarkan ide. Nah, itu yang saya perlukan ya. Selama ini mungkin kalian cuma menerima kata gurunya gini, ya udah terima aja semuanya ya kan. Nah, hari ini kita belajar bagaimana kalian itu mengeluarkan ide kalian. Mungkin belum sanggup dengan secara langsung, saya kasih kesempatan untuk menuliskan idenya melalui lembar kerja peserta didik ataupun disingkat dengan LKPD yang akan saya berikan berikut ini. Silakan nanti anak-anak saya catatkan ada 2. Saya nanti sebanyak 5 hari ya. 5 hari nanti barulah tercipta sebuah kontrak kelas yang akan ditempel di depan kelas. Itulah yang peraturan-peraturan yang harus ditaati oleh setiap santri saya yang ada di kelas ini. Ya, untuk hari ini kita cuma belajar berdemokrasi dulu, belajar mengeluarkan pendapat menurut kalian apa sih yang cocoknya di kelas kita ini. Nah, itu yang harus kita pelajari. Oke, saya akan memberikan LKPD ya, belajar berdemokrasi mengeluarkan pendapat masing-masing. Ya, jangan menengok punya orang, isi hatimu saja. Silakan kerjakan. Saya kasih waktu 5 menit untuk mengungkapkan isi hatinya di dalam sana sesuai dengan questions yang ada di dalam sana. Ya, betul. Bagaimanakah kondisi kelas yang nyaman menurut Anda? Menurut Anda saja, jangan keluarkan pendapat orang lain. Nah ya, silakan kalian berdiskusi sama kawan-kawan masing-masing. Nanti hasil diskusimu silakan tempelkan di sini. Nah, di perform yang kamu tempelkan itu hasil kita lihat ya. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Berarti kamu hitung ya. Silakan kalian diskusikan kira-kira mana yang mau ditambah, mau yang dikurangi. Ini hasilnya perlu dijanjikan. Nah, ini berapa ya? Silakan lihat ini. Dengan itu hasil kesepakatan kalian ini ya. Di kelompok 2. Ya, itulah kursinya gimana bagusnya, gimana baiknya. Ya, Kalau itu dikeropin aja. Ini kalau rasanya mengganggu kita kembalikan saja. Ya, bisa kan? Nah, berdiskusi ya.
Gimana bacanya ya? Kelompok kita kan nggak ada namanya ini kan? Ini bang, nama kelompoknya kelompok apa? Nama terserah ya? Kelasnya. Nama kelompoknya lupa ya? Terserah namanya apa? Ya, iya. Nah kelompok butterfly, gitu kan? Ya, dan nyaman sih sama-sama saya Jaya. Bukan ya? Yang nyamannya ditempelkan di kertas, ya nyamannya sama saya. Nah, singa lion, lion. Silakan ditempel sama-sama ya. Kelompok. Yang kemarin, terserah menurut pendapat masing-masing. Ya, saya serahkan kepadamu. Jangan dirubah. Ya, bagaimana kreasi masing-masing saja. Susun dulu ya, soalnya sudah tersusun. Ya, tinggal tempel bareng-bareng. Nah, tadi kan kita 5 nih kan? Satu jadi. Jadi yang nomor 1 di bawah. Nyaman sekali. Terserah susunannya di mana? Itu terserah kelompoknya masing-masing. Iya kan kan sudah muncul. Belum dilem tadi tuh. Sini. Minta sama yang sana dulu. Ya. Onju itu kan ya, dia 5 kan? Nah, gimana bagusnya? Bagus. Terserah gimana baiknya saja. Ya. Bagus itu enggak apa itu. Ya. Mana lagi? Apa sih banyak? Banyak nih. Ya, apa tuh? Ini yang nggak bagus nih. Ini yang bagaimana kondisi kelas yang menurut Anda. Nah, Ini nih, apa nih? Cerita dasar ya. Oke, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok Dragon akan menyampaikan hasil diskusi kami. Tuliskan tentang kondisi kelas yang nyaman menurut kelompok Anda. Pendapat kami berkelompok, kondisi kelas yang bersih dan rapi, terhindari dari sampah-sampah, terhindari dari debu, dan kelas yang tidak berisik, mematuhi tata tertib peraturan dalam kelas, bertanggung jawab atas kerja kita sendiri, contohnya piket kelas. Bagaimana membuat kondisi kelas nyaman? Dengan mengikuti tata tertib kelas dan mengikuti peraturan yang ada di
Kira-kira perlu tong sampah di kelas sana? Kalau menurut pendapat orang di dulu, perlu atau tidak? Menurut kalian ada masalah kebersihan dari. Kira-kira apa saja yang diperlukan di kelas ini? Kalau untuk masalah kebersihan, satu, bisa lagi? kop, Ya. tong sampah, Nah, apa lagi kira-kira? Kemonceng. kemocek, Ya, kemonceng. Oke, sekali lagi tepuk tangan untuk kelompok Dragon. Iya, kita masuk kelompok terakhir, kelompok apa namanya? Tiger. Iya, kita lagi dinamo belum? Oke, thank you ya. Lanjut Tiger. Let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya isi kelas yang nyaman adalah kelas yang penuh dengan kekreatifan dan hormat terhadap guru dan teman-teman ataupun semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tangan keluarga. Ada yang bertanya kan? Masalah menurut pendapat kita di kelompok Tiger ini. Ada yang bertanyakan? Kira-kira ada yang bertanya nggak? Atau dari kelompok Dragon ada dari Dragon? Silakan tanggapi sama-sama bagaimana cara bertanya dan bagaimana cara menjawab kita pelajari. Oke, lanjut. Apakah yang bisa membuat siswa-siswi nyaman di kelas? Oke, kira-kira menurut kelompok Tiger, Tiger tadi apa enak Tiger ya? Apa? Sikap apa saja yang merasanya membuat kondisi kelas nyaman kata kawan kita? Mempunyai adab terhadap Oke, bagus. Pakai lagi kira-kira lagi. Ada yang mau menjawab lagi dari anggotanya? Nah, apa kira-kira? Ya, membuat nyaman siswanya. dalam belajar juga berbeda. Iya, tidak berisik ketika belajar. Bagus. Apa lagi kira-kira? Ada yang pendapat yang lain? Atau kelompok ini menanggapi? Ada? Lion tuh ya. Oke, tidak ada lagi? Oke, silakan tutup. Thank you. Nah, itu dia hasilnya. Ini. Terima kasih. Silakan kembali ke tempatnya ya. Sudah ada di kelompok ya. Ini saya izin ya, saya bawa ke rumah sama. Sebelum kita akhiri pertemuan ini, kita kasih apa dulu untuk kita semua. Apa kesimpulan yang bisa kita ambil dari pertemuan kita selama 2 jam ini? Menurut kalian apa hikmahnya pertemuan kita selama 12 jam ini? 12 jam, 2 jam ini. Apa kira-kira yang dapat kalian simpulkan? Kerjasama, Iya, yang pertama kerjasama, bagus sekali. Apa lagi kira-kira? menghargai pendapat teman teman. Menghargai pendapat teman, itu yang disebut dengan apa tadi Pak kita? Demokrasi. Demokrasi. Ya, apa lagi berikutnya? Iya, dapat dulu pasti. Ya, jelas, bagus. Apa lagi? Mengeluarkan ide kreatif. Iya, mengeluarkan ide-ide kreatif. Apa lagi? Belajar apa lagi kita yang paling utamanya? Belajar mengeluarkan pendapat walaupun tidak melalui lisan tapi melalui tulisan. Akan saya baca satu persatu. Nanti akan kita ambil di pertemuan berikutnya mana yang akan kita sepakati yang akan menjadi peraturan kelas kita ya. Jadi presentasi pertemuan kelas ini nanti baru kalian saya bawakan nanti yang seperti ini berwarna-warni barulah kalian tempelkan menjadi sebuah karya yang bagus yang harus dibaca. Itu kan seperti itu kan, itu karya kreatif itu kan, ada di warna putih segala macamnya. Tangan kita bikin bentuk love dan bentuk bintang hari Senin itu. Nah, di kelas itu penuh dengan warna ya. Itu yang namanya menciptakan sebuah karya. Entah nanti kelas ini pengen Ustaz ini pengen kelas ini ada Asmaul Husna dari situ kan ada 99 nama ataupun sampai 20 pun tidak apa-apa ibaratnya seperti itu. Yang jelas kelas ini ketika seseorang masuk dalam kelas merasanya nyaman. Jadi itu yang akan saya tanamkan ke dalam diri kalian bagaimana menciptakan suasana kelas yang nyaman. Oke, saya mengucapkan terima kasih banyak atas segala perhatiannya.
Saya juga mohon maaf atas segala kekurangan saya selama 2 jam belajar ini. Insya Allah di pertemuan berikutnya saya akan juga masuk ke sini menyambung dari proyek kita, sehingga terciptakan nanti sebuah proyek yang bisa ditampilkan dan akan dinilai oleh setiap guru yang ada di. Terima kasih sekali lagi, mohon maaf lahir dan batin. See you next time insya Allah. Kita tutup pertemuan ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Oke, sampai jumpa di lain waktu insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.